Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Rosalina dari kelas KPI 4F. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam video ini saya akan berbagi pengetahuan hadis tentang niat. Apa itu niat? Niat merupakan sebuah keharusan dalam setiap amal, tempatnya di dalam hati dan tidak perlu dilafazkan. Adapun hadis tentang niat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amalu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha amraati yatazawjuha fa hijratuhu illa mahajara ilaihi. Umar Al-Khattab meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal tergantung pada niatnya. Yang dianggap amal setiap orang apa yang ia niatkan. Siapa hijrah semata-mata karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang ia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya terhenti pada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Naufal Al-Quraisy. Ia dinobatkan sebagai Khulafaur Rasyidin kedua dan mendapatkan gelar Al-Faruq. Diangkatnya ia sebagai khalifah pada hari meninggalnya Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau menjalankan tugasnya sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya dan ia dikenal dengan keadilannya. Beliau termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Beliau pula lah yang pertama kali menggunakan kalender Hijriah. Beliau wafat pada usia 63 tahun selang 3 hari setelah ditikam oleh Abu Luqluq Al-Mujasi. Beliau dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Asy-Siddiq. Saya ingin menjelaskan tentang niat. Niat memiliki dua pengertian menurut para ulama. Yang pertama ialah untuk membedakan sebagian ibadah dengan ibadah yang lainnya, seperti ibadah sholat zuhur dan sholat asar, atau membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Misalnya, membedakan antara mandi jenabat dan mandi untuk menjunubkan badan. Yang kedua ialah untuk membedakan yang menjadi tujuan amal. Apakah tujuan tersebut adalah Allah saja yang tidak ada sekutu baginya ataukah selainnya. Hadis yang mulia di atas mencakup seluruh sendi-sendi agama Islam, baik itu usul atau pokok dan furu atau cabang, maupun lahir dan batin. Dalam hadis tersebut tersirat dorongan untuk berbuat ikhlas kepada Allah. Niat merupakan sebuah keharusan dalam setiap amal. Sebab dari itu setiap manusia dalam menjalankan urusannya harus dibarengi dengan niatnya. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, menginginkan pahala darinya dan takut akan siksanya. Kemudian dalam setiap mengucapkan atau melakukan perbuatan, kita harus menyertainya dengan niat. Seseorang dalam berniat harus memiliki tujuan yang mulia dan ia akan mendapat ganjaran pahala dari Allah. Seperti yang disabdakan Rasulullah, siapa hijrah semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Adapun lanjutan dari hadis tersebut yang berbunyi, siapa yang hijrah karena dunia yang dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia niatkan. Dalam kalimat di atas memiliki dua hal yang ditekankan, yaitu dunia dan wanita. Jika kita berniat semata-mata hanya karena dua hal tersebut, maka luputlah kebaikan darinya. Dia hanya memperoleh niat dari tujuan rendah yang diharapkannya. Dan sesungguhnya siapa saja yang melalui usaha yang bersifat duniawi dan kebiasaan, kemudian bermaksud menjadikannya sebagai sarana untuk menunaikan hak dan kewajiban, ataupun perkara yang sunnah yang diiringi dengan niat yang lurus, baik itu ketika makan, minum, istirahat, ataupun bekerja, barulah adab dan kebiasaan tersebut menjadi suatu nilai ibadah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.